Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saya Endang Rukmana, adalah guru di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Provinsi Jambi. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di IAIN Syekh Jamil Jambe. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan PPL yang pertama saya yang berjudul Al-Qawaid Al-Khamsah, dan pembahasan khususnya yaitu tentang Al-Umuru Bimaqasidiha. Mari sama-sama kita saksikan video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran-pelajaran yang kita belajar sekarang ini bisa kita amalkan dan kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak Ustaz yang berbahagia, yang tidak bahagia bukan anak Ustaz. Nah, pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca surah Al-Qur'an. Baik, sama-sama. Bismillah. Rasa patriotis kita dan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai penghormatan, semuanya silakan berdiri. Baik ya, sama-sama. Indonesia
hadir insyaallah ya. Hadir semuanya. Aisyah hadir Aisyah. Hadir ya. Talita hadir. Fiona hadir loh ya. Nisa hadir. Jahro hadir. Rahma hadir. Hadir semua insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan belajar fikih dengan Ustaz. Kita belajarnya jangan terlalu tegang, biasa aja, ada interaktif ya dari kalian. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan, ya kan? Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa diusahakan untuk dijawab. Bisa berharap pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan dan kita semua mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Baik, luar biasa. Baik, anak-anak Ustaz yang berbahagia, hidup itu harus penuh dengan motivasi, harus dengan semangat, ada jiwa yang semangat. Dan kalian semua sekarang ini adalah anak-anakmu muda. Di dalam syair Arab dikatakan syubbanul yaum rijalun wa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bisa berharap di antara kalian ini akan lahir pemuda-pemuda yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat. Oleh karena itu, agar kalian yang hebat, itu dihebatkan dari sekarang. Ya, kehidupan kita ke depan itu akan semakin susah, saingan akan semakin banyak. Maka agar kita dapat bersaing, kita harus mempersiapkan diri. Jadilah anak-anak, jadilah siswa-siswa yang mempunyai semangat yang tinggi. Karena suksesnya kita di masa depan adalah apa yang kita tanam pada hari ini. Siap? Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, insyaallah hari ini kita akan belajar fikih ya. Tapi sebelum kita masuk pelajaran yang baru, Ustaz mau tanya pelajaran kita yang lalu ya. Kita sudah belajar dalam usul fikih, belajar tentang amar, tentang nahi. Apa itu amar? Oke, silakan Nak. Masya Allah, masih ingat ya? Alhamdulillah. Al-amru wa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Oke, kita juga sudah belajar tentang an-nahyu. Siapa yang pernah tahu nahyu? Oke, apa an-nahyu? Masya Allah ya. An-nahyu wa talabul tarki minal a'la ilal adna. Minta untuk ditinggalkan dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pasti kalian masih menguasai pelajaran yang lalu, masih paham, dan insya Allah kita akan memasuki pelajaran ya. Jadi bahagia. Jadi pelajaran kita, apa tujuannya nih? Tujuan pelajaran kita, insya Allah kita akan mempelajari al-qawaid al-khamsah, kaidah yang 5. Apa tujuan pelajarannya? Yang pertama yaitu menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih. Kemudian menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum. Ya, kita harus patuh dengan ketentuan hukum. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan perilaku tanggung jawab terhadap ketentuan hukum. Nah, kita juga nanti akan membedakan al-qaidah al-khamsah karena ada 5 kaidah. Kita juga bisa mengorganisir al-qaidah al-khamsah, dan yang terakhir kita menemukan makna tersirat dari al-qaidah al-khamsah. Siap? Siap. Pelajaran kita hari ini kita akan tadi sudah membuka sudah. Nanti kita akan belajar materi kita al-qaidah al-khamsah. Nanti kalian silahkan perhatikan pelajaran itu dari awal sampai akhir. Setelah itu nanti kita akan ada sedikit games, kemudian ada tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup dan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa
Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin pikir atau mungkin ada ide-ide, mungkin ada apa yang ingin ditanyakan ke pelajaran kita al-khamsah. Jadi yang jelas al-qawaid tadi yang qawaid itu jamak dari qaidah. Ya, al-khamsah lima. Kita akan mempelajari apa? Lima qaidah insyaallah ya. 5 qaidah yang 5 qaidah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Untuk pelajaran kita, insyaallah kita akan mempelajari al-qawaid al-khamsah, qaidah yang 5. Apa tujuan pelajarannya? Yang pertama yaitu menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah pokok fikih. Kemudian menjalankan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum. Kita harus patuh dengan ketentuan hukum. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan perilaku tanggung jawab terhadap ketentuan hukum. Kita juga nanti akan membedakan al-qawaid al-khamsah, karena ada 5 qaidah. Kita juga bisa mengorganisir al-qawaid al-khamsah, dan yang terakhir kita menemukan makna tersirat dari al-qawaid al-khamsah. Siap? Siap. Al-khamsah nanti kalian silahkan perhatikan pelajaran itu dari awal sampai akhir. Setelah itu nanti kita akan ada sedikit games, kemudian ada tanya jawab, dan diakhiri dengan dan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Siap? Insyaallah ya. Ya. Yang kita pelajari adalah apa? Al-qawaid al-khamsah. Coba sudah pernah ada gambar untuk al-qawaid al-khamsah? Ada gambaran? Ada yang mau bertanya silakan. Mungkin pikir atau mungkin ada ide-ide, mungkin ada apa yang ingin ditanyakan tentang pelajaran kita al-qawaid al-khamsah. Jadi yang jelas al-qawaid tadi yang qawaid itu jamak dari qaidah. Ya, al-khamsah 5. Kita akan mempelajari apa? 5 qaidah insyaallah ya. 5 qaidah yang 5 qaidah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Dengan ada Ustaz, kita akan menyampaikan ini slide yang sudah saya buat yang berkenaan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu apa? Al-qawaid al-khamsah. Kita sudah berkompetisi dasarnya, sudah ya, tujuan pelajaran, kemudian yang kita akan pelajari al-qawaid al-khamsah. Ada pengertiannya, juga ada macam-macamnya ya. Ini al-qawaid al-khamsah secara bahasa artinya apa? Al-qawaid itu apa? Jamak dari qaidah, artinya formulasi. Al-khamsah 5. Jadi pengertian al-qawaid al-khamsah itu adalah apa? Ini
kali ini kita akan memperdalam pembahasan kita pada kaidah yang pertama, yaitu apa? Silakan kalian perhatikan ya. Ini kemudian dalilnya juga ya. Kemudian cakupan kaidah ini dia masuk dalam pembahasan ibadah, pembahasan muamalah, pembahasan keberkahan, pembahasan kinayah, pembahasan yang lainnya. Kemudian juga ini pentingnya tentang kaidah ini tentang apa? Tentang niat ya. Kenapa orang mukmin kekal di dalam surga? Padahal dia beramal solehnya hanya selama hidupnya saja. Ibaratnya apa sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kenapa orang kafir kekal di neraka? Padahal dia kafir hanya selama hidupnya saja. Tapi di sisanya selama lama di neraka. Ini karena niat. Kenapa kita diperintahkan niat? Kenapa coba? Turunan dari kaidah yang pertama, yaitu kaidah al-umur di maqasidih. Ya, turunan di antaranya ma yustaratu fihi ta'yin wal khataru fihi muqil. Ya. Kemudian ma yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu waqta'a dharra. Kemudian ma la yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyana waqta'a la yajur. Selanjutnya maqasidul lafzi. Kemudian an-niyatu fil yamin tufassisul lafzul 'am wa la ta'mul khas. Al-munqati 'anil ibadah li udrin min a'dha'iha idza nawa umuraha lahu al-udhr hasala lahu tawakkulan. Nah ini dia turunan daripada kaidah yang pertama al-umur maqasidih. Baik. Kalau yang tadi saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh iya. Ustaz, kita sudah mempelajari kaidah yang pertama, yaitu al-umur maqasidih. Iya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kita? Karena ini sangat penting sekali. Apa manfaatnya buat kita? Kita mempelajari apa? Al-umur maqasidih. Siapa bisa jawab? Wah, masya Allah. Ya jawab. Siapa? Fiona ya. Kita mempelajari niat, dan niat itu sangat penting karena niat itu membedakan ibadah dan adat atau kebiasaan. Masya Allah, luar biasa. Oke, ada yang lain yang bisa jawab lagi? Masya Allah, Anda ya, silakan. Membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Dengan niat itu adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada orang misalkan sholat Allahu Akbar 2 rakaat. Atau satu lagi Allahu Akbar. Sholat dua rakaat. Sholatnya sama-sama 2 rakaat. Tapi yang satu ini nilainya misalkan qobliyah zuhur, sholatnya qobliyah zuhur ya kan. Yang satu niatnya sholat sunnah wudu. Sholatnya sama 2 rakaat, tapi yang membedakan apa? Niatnya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, bahagia, yang tidak bahagia Bukan masalah. kita sudah pelajari dan juga ada yang sudah ada yang tanya, juga kalian sudah ada ya. Jawab. Sekarang Ustaz ada permainan. Permainan ini adalah permainan yang tadi ya. Ini Ustaz ada beberapa kartu ya. Ini kita bagi di kelompok ya. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Tugasnya adalah di antara kartu-kartu itu mana yang menjadi al-qaid al-khamsah, kemudian mana dalilnya,
Kemudian mana kaidah turunan dari al-qaid al-khamsah? Silakan. Ya, bedakan mana al-qaid al-khamsah, mana yang menjadi turunannya dan mana yang menjadi dalil-dalil daripada al-qaid al-khamsah. Oke. Masya Allah. Ayo, semuanya kerjasama. Ya, dipegang tangan itunya. Ya, pegang. Yang sudah itu pegang. Ya. Silakan. Ya. Masya Allah, seru nak ya? Luar biasa. Oke, sudah selesai? Oke, sekarang silakan kalian nomorkan. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil daripada diskusi kalian. Silakan. Ayo, mana Jarwo? Siapa lagi? Ayo, tiga. Oke, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami terpelajari oleh al-Khamsah itu dalam diantaranya turunannya dalil serta pembagiannya. Pembagiannya itu al-umur bil wasiyah, walladzi mubalaghah bil-syahid, al-musyaqqah bil-taysir, al-qadha bil-tahu, al-'adatu muhakkam. Betul? Oke, selanjutnya. Nah, dari yang kita pelajari, nah, kira-kira apa yang bisa jadi kesimpulan? Siapa yang bisa jawab? Bisa kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan dari pelajaran ini, niat sangat penting dalam kehidupan kita. Karena niat adalah pokok diterimanya ibadah atau ditolak. Subhanallah. Sepakat semuanya? Sepakat. Luar biasa. Oke, ada lagi yang bisa ngambil kesimpulan? Ya? Niat adalah salah satu rukun ibadah. Tanpa niat, maka ibadah kita tidak sah. Tidak sah, ya. Kalau tanpa niat ibadah kita tidak sah. Sepakat ya? Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa kesimpulan dari pelajaran kita? Ya, nah? Karena niat yang baik, maka amal ibadah kita akan berkelanjutan. Bahkan ketika kita tidak melakukan ibadah itu, pahalanya kita mendapatkan. Subhanallah, ya. Niat yang baik itu akan menjadikan ibadah kita berkelanjutan. Bahkan kalau kita sedang diam, ya, sedang kita tidak melaksanakan ibadah, kalau kita punya niatan baik terus melakukan ibadah tersebut, maka kita tetap akan mendapatkan pahala dari sisi Allah semuanya. Ada yang belum paham? Silakan Anda, silakan. Nah, ada pertanyaan dari teman kita. Ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtil. Nah, ada yang bisa? Ada yang sudah paham? Oh, silakan. Maksudnya, sesuatu yang disyaratkan pada ta'yin, maka ketika salah, ia menjadi batal. Contoh, kalau ada orang sholat zuhur di waktu zuhur, tapi niatnya sholat asar, maka sholatnya itu batal. Sholatnya batal. Itu maksudnya ya? Paham ya? Luar biasa. Nah, Ustaz yang berbahagia, yang tidak bahagia? Bukan Kita sudah belajar ya dari awal sampai tadi terakhir. Sekarang kita tes. Ya, kita lakukan tes sejauh mana kalian memahami dari pelajaran kita. Baik, ada pertanyaan seperti ini ya. Pilih jawabannya A, B, C, D atau E. Makna kaidah al-umuru bi maqasidiha adalah A. Segala perkara tergantung pelakunya. B. Segala sesuatu tergantung tempatnya. C. Segala sesuatu tergantung tujuannya atau niatnya.
Yang D, segala sesuatu tergantung objeknya. Yang E, semua jawaban benar. C. Benar? Yang C ya, apa C? Segala sesuatu tergantung objeknya. Nonton ya? Iya. Nah, oke, soal yang kedua. Dalil yang menjadi dasar dari kaidah al-umur bi maqasidiha. Yang mana itu? Ya? Nah, coba dibaca apa? Subhanallah, luar biasa. Dan selesai insyaallah. Ustaz berharap pada kalian semua belajar tidak hanya sampai sini ya. Perlu pengayaan lagi. Kalian bisa buka lagi bukunya di rumah ya. Dibaca lagi buku-bukunya, baik itu buku yang berkenaan dengan fikih, usul fikih. Kalian juga bisa lihat ya Pak di YouTube ya, bahasa tentang ini sehingga pengetahuan kalian lebih kaya nanti, lebih banyak, lebih beragam pengetahuannya sehingga pelajaran fikih nanti atau pelajaran usul fikih juga kalian kuasai dengan sebaik-baiknya insyaallah ya. Siap semuanya? Siap. Bapak nggak kasih PR, tapi kalian belajar dengan semangat dari dalam diri kalian. Cari lagi. Tidak merasa cukup dengan apa yang bahagia untuk keberkahan kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.